الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla Jalalu mengumpulkan kita di majelis yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalalu, di masjid yang kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan masuk pembahasan tentang peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang terakhir, kita telah menjelaskan tentang salah satu syariat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, syariat jihad dengan segala hikmahnya. Kita tahu bersama bahwa syariat jihad salah satu hikmah dan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, sehingga benar-benar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Dan disyariatkan jihad tidak lain untuk menjadikan agama Allah Jalla Jalalu ini betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Allah Jalla wa ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perangi mereka, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang mengeluarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatmu dari negeri yang kalian cintai. Perangi mereka sampai betul-betul, kata Allah Jalla wa'ala, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi penyembahan kepada selain Allah Jalla Jalalu, wa yakuna ad-dinu lillah, dan betul-betul agama ini hanya milik Allah Jalla Jalalu. Jadi Islam bukan agama yang suka darah. Disyariatkannya jihad, sekali lagi, bukan menunjukkan Islam itu haus darah, suka peperangan, tidak. Tapi Islam dengan rahmatan lil alamin, dengan agama yang mulia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk mengajarkan kepada kita akhlak dan untuk menegakkan keadilan, sehingga tidak ada lagi yang namanya kezaliman, apapun kezaliman tersebut. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, setelah disyariatkannya jihad, kita akan membahas perang pertama di dalam Islam, peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang pertama di dalam Islam adalah perang Badar, atau yang diselakan dengan Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Al-Kubra. Dan ini adalah perang yang merupakan perang penentu apakah Islam itu akan lanjut atau sebaliknya Islam itu akan hancur, Islam itu binasa. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang perang ini dengan Yaumal Furqan. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41.
kalau kalian beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dan beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Furqan, hari di mana Al-Furqan, Allah membedakan antara hak dengan yang batil. Yaumul taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan. Pasukan orang-orang yang beriman kepada Allah, pasukan orang-orang yang bertauhid, dan pasukan orang-orang yang kufur kepada Allah, pasukan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi Allah menyebutkan dengan nama Yaumul Furqan, hari penentu yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya apa? Kalau pada perang ini, perang pertama di dalam Islam ini, Islam dan kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW tatkala itu kalah, maka tidak akan ada Islam di Gorontalo ini. Ya, artinya kalau Nabi dan para sahabatnya kalah ketika itu, pada perang Badar ini, kita tidak akan merasakan nikmatnya Islam itu, indahnya Islam itu. Sehingga sekali lagi, perang Badar ini disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dengan yang batil. Tentunya teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, perang Badar Al-Kubra ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ya, setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ya, pada hari Jumat tanggal 17 dari bulan Ramadan. Jadi terjadinya perang Badar ini pada hari Jumat tanggal 17 dari bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan perang Badar ini punya keistimewaan, punya keutamaan, kekhususan yang itu tidak dimiliki oleh perang-perang yang lainnya. Apa saja kekhususan perang Badar ini? Jadi perang Badar ini perang yang istimewa, punya keutamaan tersendiri. Apa saja keutamaan atau kekhususan dari perang Badar ini? Pertama, anna man syahidaha yunsabu ilaiha fayuqalu fulanun al-badri. Keistimewaan pertama dari perang Badar ini, setiap orang yang bergabung dan ikut perang bersama Nabi SAW dalam perang ini, perang Badar, maka dia akan digelari dengan Al-Badri. Jadi setiap sahabat kaum muslimin yang ikut perang Badar bersama Nabi SAW, maka orang tersebut akan digelari dengan apa? Badri. Fulan Al-Badri, Fulan Al-Badri. Jadi semua sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ini, mereka punya gelar apa? Al-Badri. Jadi kalau ada sahabat yang antum temukan dalam kitab-kitab sejarah dan digelar dengan Al-Badri, maka ketahuilah sahabat itu pernah ikut perang Badar. Dan itu tidak dimiliki oleh perang-perang yang lain. Jadi ada sahabat-sahabat yang tidak ikut bersama Nabi dalam perang Badar. Ada yang hanya ikut pada perang Uhud, perang Khandaq. Nah, orang-orang yang ikut perang Uhud, perang Khandaq, itu tidak digelar dengan Uhudi atau Khandaki. Fulan Uhudi, fulan Khandaki. Tidak diberi gelar seperti itu. Hanya pada perang apa? Perang Badar. Jadi sekali lagi, kalau antum baca nama seorang sahabat di kitab-kitab sejarah dan sahabat itu di akhirnya punya gelar Al-Badri, maka sahabat itu pernah ikut perang bersama Nabi SAW dalam perang ini, perang pertama di dalam Islam, perang Badar. Itu kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua, anna man syahidaha minal muslimina hum afdalul muslimin. Siapapun dari kaum muslimin, dari sahabat-sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar ini, maka mereka adalah sebaik-baik kaum muslimin. Siapapun dari kaum muslimin yang ikut perang Badar bersama Nabi SAW, hum afdalul muslimin. Mereka adalah sebaik-baik kaum muslimin. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi an abihi, dari bapaknya,
Wa kana abuhu min ahli Badr. Bapaknya ini pernah ikut serta bersama Nabi dalam perang Badar ini. Beliau mengatakan qala jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna ahla Badr fikum?" Bagaimana tanggapan kalian tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Jadi Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ikut perang Badar bersamamu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala min afdhalil muslimin. Mereka ini adalah seutama-utama sebaik-baik kaum muslimin. Wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Nabi katakan begitu pula malaikat-malaikat yang ikut perang Badar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti insyaallah kita akan sebutkan, beliau itu keluar bersama sahabat-sahabat beliau dengan jumlah yang sangat sedikit. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319. Ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Ala kulli hal, jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat sedikit menghadapi pasukan musyrikin Quraisy dengan jumlah berapa? 1000 pasukan dengan perlengkapan, dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang lengkap. Yang tadinya mereka itu ada 1300-an. Kemudian 300-an lebih itu, 319 mereka pulang. Jadi tersisa 1000. Jadi awalnya pasukan kaum musyrikin itu keluar dari Makkah itu 1319. Nah, nanti 300-an itu pulang. Tersisa apa? 1000. Yang itu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasukan yang sedikit ini mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu dengan diutusnya, Allah berikan bala bantuan dengan diutusnya apa? Malaikat-malaikat yang jumlah mereka berapa? Berapa jumlah malaikat yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk membantu pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar ini? 1000 kan? Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kata Allah. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian Allah berikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus apa? 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sehingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini juga mengajarkan kepada kita pada perang Badar ini, yaumul taqal jam'ani, dua pasukan yang berkumpul, bertemu, pasukan kaum muslimin jumlah mereka sangat sedikit dengan pasukan kaum musyrikin yang jumlah mereka begitu banyak. Kalau main hitung-hitungan secara akal, logika, jumlah yang banyak ini pasti menang. Kan begitu. Tapi lihat, Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Ini mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya kemenangan itu biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan sebelum perang ini dimulai, di tengah perjalanan kan Nabi SAW mengecek satu persatu unta-unta yang dibawa oleh sahabat-sahabat beliau. Jangan sampai ada lonceng-lonceng yang digantungkan di leher unta-unta ketika itu. Yang Nabi perintahkan untuk apa? Dilepaskan. Ya, lonceng-lonceng tahu ya? Dan itu kebiasaan orang-orang Arab dahulu untuk ambil apa? Berkah atau sebagai jimat. Jadi Nabi suruh putuskan semua itu, lepaskan. Karena Nabi ingin apa? Pada perang Badar itu, pada peperangan itu jangan ada apa? Orang yang melakukan kesyirikan. Karena Allah pasti akan menolong orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan beliau, bagaimana dengan orang-orang yang ikut perang Badar, Nabi mengatakan apa? Hum min afdhalil muslimin. Mereka
seutama-utama, sebaik-baik kaum muslimin. Begitu juga malaikat-malaikat yang bergabung ikut serta membantu Nabi SAW. Mereka juga, Masya Allah, malaikat-malaikat terbaik. Itu keistimewaan yang keberapa? Kedua. Keistimewaan yang ketiga dari perang Badar ini, ana man syahidaha kutibat lahul maghfiratu ila yaumil qiyamah. Siapapun yang ikut serta dalam perang Badar ini, maka telah ditetapkan untuknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka perbuat setelah perang Badar, maka dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah janjikan untuk mereka surga. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi qissati Hatib bin Abi Balta'ah. Ada seorang sahabat yang ikut perang Badar namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Kita katakan tadi perang Badar terjadi pada tahun keberapa? Kedua Hijriah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini radhiyallahu taala anhu, 6 tahun setelahnya, setelah perang Badar ini, beliau melakukan sebuah kesalahan. Yang kesalahan ini sangat-sangat fatal. Apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW ingin menaklukkan Mekah pada peristiwa Fathu Mekah? Tahun berapa itu? Tahun Fathu Mekah kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Perang Badar tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian Nabi ingin menaklukkan Mekah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini radhiyallahu taala anhu mengirim surat. Beliau tuliskan sehelai kertas, beliau kirimkan ke keluarganya yang ada di Mekah. Isi surat tersebut tertulis di dalamnya bahwa Nabi SAW ingin berangkat ke Mekah dan menaklukkan Mekah. Ini kan rahasia negara ini. Tidak boleh dibocorkan. Ternyata apa? Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia negara, bahwa mereka, Nabi dan para sahabat, ingin menaklukkan apa? Mekah, ingin memerangi Mekah ketika itu. Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim surat ke keluarganya bukan karena beliau benci dengan Islam, tidak. Ya mungkin karena kasih sayangnya kepada keluarga ya. Jadi bukan Hatib bin Abi Balta'ah ini bukan benci Islam, bukan beliau kufur, tidak. Beliau ikut perang Badar. Nah, sehelai kertas ini diberikan kepada seorang wanita. Yang wanita ini diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengantarkan surat tersebut kepada keluarganya yang ada di Mekah, memberitahukan bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Ini fatal ini kalau diberitahukan ini. Karena kalau bocor rahasia negara ini, nanti mereka kaum musyrikin ketika itu akan menyiapkan pasukannya, kan bersiap-siap. Nah, Nabi ingin menyerang tiba-tiba mereka. Paham? Di tengah perjalanan, wanita yang membawa surat ini dihadang oleh Ali bin Abi Thalib, dapat tangkap. Akhirnya surat tersebut tidak sampai ke kota Mekah. Maka berita ini sampai kepada Umar ibn Khattab. Apa kata Umar ibn Khattab? Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Umar marah ketika itu. Ini kurang ajar ini. Masa rahasia negara dibocorkan? Umar mengatakan, ya, sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati orang-orang yang beriman. Kemudian kata Umar, fada'ni fal adrib unuqah, biarkan dia ya Rasulullah, aku penggal lehernya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa min ahli badrin? La'alla Allah attala ala ahli badrin. Kata Nabi SAW kepada Umar, bukankah beliau ini orang yang ikut pada perang Badar? Ikut serta dalam perang Badar, Hatib bin Abi Balta'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah melihat kondisi orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, di mana Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad wajabat lakumul jannah. Allah berfirman tentang apa? Tentang orang-orang yang ikut pada perang Badar. I'malu ma syi'tum, silakan berbuat sesuka hati kalian, sungguh telah ditetapkan surga untuk kalian. Di dalam riwayat lain,
faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah memberikan ampunanku untuk kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut pada perang Badar dari sahabat-sahabat Nabi, apapun dosa yang mereka lakukan, sungguh dosa-dosa mereka telah diampuni. Artinya kotoran-kotoran dosa yang ada pada tubuh mereka itu kalau dibandingkan dengan kebaikan mereka, itu bagaikan seseorang yang terjun ke lautan yang sangat luas. Artinya kebaikan mereka besar. Terkhusus pada perang Badar ini, sampai-sampai Hatib bin Abil Balta'ah, ya, dosanya itu diampuni, padahal perbuatan dia fatal, bahaya, membocorkan rahasia negara. Nah, ini salah satu keutamaan dan keistimewaan apa? Perang Badar. Yang keberapa? Yang keempat, annal malaikata qatalat fiha wa lam yahduth hadha li ay ghazwatin min ghazawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wala ghairiha. Pada perang Badar ini sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa malaikat-malaikat pun ikut serta membantu Nabi SAW, dan ini tidak ada pada perang-perang yang lain. Hanya pada perang Badar ini malaikat-malaikat itu membantu Nabi SAW. Adapun perang-perang yang lain, ya, Allah tidak mengutus malaikat-malaikatnya. Hanya pada perang Badar ini. Kenapa? Karena perang Badar sekali lagi adalah perang penentu. Apakah Islam itu akan jaya, Islam itu akan berkembang, atau sebaliknya Islam itu akan apa? Akan hancur. Artinya tadi, kalau Islam dan kaum muslimin kalah ketika itu, kita tidak akan merasakan nikmatnya Islam. Makanya Allah bantu nabinya SAW, disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dengan yang batil. Rawa Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu taala anhu. Wa kana syahida Badran. Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Beliau bercerita, beliau berkata, inni la adba'u rajulan minal musyrikin li adribahu. Pada perang Badar aku mencari-cari apa? Seorang musyrik dari pasukan kaum musyrikin untuk aku penggal lehernya, untuk aku bunuh. Idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilaihi sayfi. Aku dapati seseorang dari kaum musyrikin, aku ingin menyerangnya, tiba-tiba kepalanya itu langsung terputus. Mau ditebas sama siapa? Abu Daud Al-Mazini mau ditebas dengan pedangnya, belum sampai pedangnya, kepala musuh tersebut apa? Sudah terlepas dari jasadnya. Berarti ada yang bantu ini. Kan begitu. Apa katanya? Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Aku tahu pasti ada yang membunuhnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada malaikat. Ini perkara gaib. Tapi harus kita imani. Ya, harus kita imani. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ada berapa keistimewaan tadi perang Badar? Ada 4. Ini 4 keistimewaan atau keutamaan dari perang Badar yang tidak dimiliki oleh perang-perang yang lainnya. Nanti setelah perang Badar ini kita akan jelaskan perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Jadi perang Badar Al-Kubra ini adalah perang yang luar biasa. Perang yang memiliki keistimewaan yang tadi kita sebutkan. Nah, sekarang apa yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar itu? Kenapa ada perang Badar? Sababul ghazwah. Kenapa perang Badar itu terjadi? Ini berangkat dari berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada informannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasus mata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Abu Sufyan yang membawa apa? Perdagangannya orang-orang Quraisy. Jadi ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Jadi harta-hartanya orang-orang Quraisy Mekah itu dititipkan kepada siapa? Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dan Abu Sufyan orang yang cerdas, cerdik. Nanti terlihat pada perang Badar ini bagaimana kecerdikannya
Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tapi belum masuk Islam. Dipercayakan oleh orang-orang Quraisy untuk membawa apa? Perdagangan mereka ke wilayah Syam. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang Arab dahulu, terkhusus orang-orang Mekah. Karena pekerjaan mereka apa? Dagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wa wasayf. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy Mekah itu mereka melakukan perdagangan kemana? Wilayah Syam dan wilayah Yaman pada musim dingin dan pada musim panas. Pada musim dingin mereka pergi kemana? Ke Yaman, dan musim panas ke wilayah Syam. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy dan kita sudah sebutkan ini. Jadi Abu Sufyan itu membawa perdagangannya orang-orang Quraisy Mekah. Dan mereka, Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, ada sekitar 30 sampai 40 orang yang mengawal kafilahnya Abu Sufyan ini, perdagangannya orang-orang Quraisy ini yang dibawa oleh Abu Sufyan. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Ada 1000 unta. Kemudian ada harta yang sangat banyak, kira-kira disebutkan ada berapa? 50.000 dinar. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi perang ini latar belakangnya apa? Berita yang sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Abu Sufyan datang dari wilayah Syam menuju Mekah membawa harta yang sangat banyak, harta-harta milik orang-orang Quraisy. Dan kita tahu bersama, orang-orang Mekah itu kalau mau pergi ke wilayah Syam pasti akan melewati jalur Madinah. Karena utaranya Mekah itu kan, itu Syam, pasti akan melewati Madinah. Itu jalur mereka itu. Jadi Nabi SAW mendengarkan berita bahwasanya Abu Sufyan akan balik dari wilayah Syam ke Mekah melewati jalur Madinah ini. Dengan membawa tadi perdagangan berapa? Ada 1000 unta dan ada 50.000 dinar. Dan ketika itu Abu Sufyan dikawal oleh beberapa pasukan, hanya sekitar wa kana fihi 30 rajulan au 40. Kira-kira 30 sampai 40. Di antara mereka ini 30-40 orang ini ada Makhzamah bin Naufal, ada Amr bin As. Ini sebelum mereka masuk Islam ini, yang mengawal Abu Sufyan ketika itu membawa perdagangannya orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW mendengarkan berita ini tentang kedatangan Abu Sufyan dari wilayah Syam menuju Mekah dan akan melewati jalurnya Madinah. Nabi SAW kemudian mengumumkan hal ini kepada kaum muslimin, meminta kaum muslimin dari sahabat-sahabat beliau SAW untuk mempersiapkan diri menghalangi atau mencegat kafilah perdagangan Abu Sufyan ini. Paham? Apa kata Nabi SAW? Hadhihi 'iru Quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallaha yunfilukumuha. Nabi SAW mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, ini ada unta-untanya Quraisy membawa harta yang sangat banyak. Maka keluarlah kalian menuju unta-unta tersebut, kafilah tersebut, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta mereka itu menjadi harta kalian. Jadi tujuan awal itu apa? Nabi ingin menghalangi, mencegah kafilahnya Abu Sufyan ini yang membawa harta orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Ingat, orang-orang orientalis itu mengatakan bahwa dari sini bahwa mereka ingin menghancurkan Islam dan mereka buat syubhat. Mereka sebarkan pernyataan-pernyataan bahwa Nabi itu dan sahabat-sahabatnya perampok. Buktinya apa? Nabi mencegah dagangannya orang-orang Quraisy.
dengan harta yang sangat banyak. Jadi Nabi ingin merampok. Padahal kita katakan Nabi tidak ingin merampok. Nabi ingin mengambil haknya mereka. Kan kita tahu bersama, Islam dan kaum muslimin ketika di Mekah mereka ditindas. Sahabat-sahabat dibunuh. Sumayyah, wanita pertama yang syahid dalam Islam kan, dengan suaminya. Bilal bin Abi Rabah disiksa. Intinya sahabat-sahabat disiksa di Mekah ketika itu, diintimidasi. Ditambah lagi harta-harta mereka diambil. Diambil dengan paksa. Mereka diusir dari Mekah. Sampai Allah izinkan mereka hijrah. Hijrah sebelumnya ke Habasha. Berapa kali ke Habasha sebelum ke Madinah? Sampai 2 kali ke Habasha. Ingin menyelamatkan diri-diri mereka. Karena apa? Mendapatkan penindasan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai Allah izinkan nabinya dan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Sebenarnya mereka itu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta-harta mereka diambil. Rumah-rumah ditinggalkan. Salah satunya sahabat yang pernah kita sebutkan. Yang ketika dia mau hijrah itu ditahan sama siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Dia punya harta yang banyak. Sampai dia katakan, kalau begitu, kan orang-orang Quraisy mengatakan, antum ini datang dalam keadaan miskin. Sekarang sudah jadi kaya raya, mau pergi bawa harta yang banyak ini? Orang-orang Quraisy tidak kasih. Tidak boleh. Dia bilang apa? Sudah kalau begitu, ambil semua hartaku. Biarkan aku pergi berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Yang kemudian Allah turunkan ayat, wa minan nasi may yashrahun nafs wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Di antara manusia hamba-hambaku ada orang-orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat siapa itu? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Yang ketika Nabi SAW mendengarkan kisah ini, Nabi katakan, Fariha Suhaib. Suhaib mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena Allah turunkan ayat ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara hamba-hambaku kata Allah, ada orang-orang yang Masya Allah menjual dirinya, jiwanya, mengorbankan hartanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat mencegat kedatangan Abu Sufyan itu melewati jalur Madinah, tidak lain mengambil harta itu, harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Sebenarnya mereka ingin mengambil hak mereka kaum muslimin, yang harta-harta mereka diambil oleh musyrikin Quraisy. Jadi Nabi tidak ingin merampok. Paham ya? Nabi itu ditindas. Nabi ingin mengambil hak mereka, hak-haknya sahabat yang diambil oleh musyrikin Quraisy. Ini membantah siapa? Orang-orang orientalis. Dan ini kondisi perang. Kondisi perang. Paham? Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada mereka di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil Madinah. Abu Ayyub itu mengatakan bahwa ketika kami berada di Madinah, Nabi berkata, inni ukhbirtu an iri Abi Sufyana annaha muqbilah. Aku dikabarkan. Jadi ada informannya Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan siapa tajassusnya Nabi SAW. Jadi Nabi itu punya mata-mata yang diutus untuk mencari kabar tentang keberadaan siapa? Abu Sufyan. Datang informan Nabi mengabarkan kepada Nabi bahwa Abu Sufyan dengan unta-untanya itu akan tiba. Apa kata Nabi? Fahallakum an nakhruja qibala hadhihi al-'ir la'alla Allah yuqnimnaha. Apakah kalian ingin keluar ya untuk mencegat Abu Sufyan dengan unta-untanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu sebagai ghanimah untuk kalian. Qulna na'am fa kharaja wa kharajna ma'ahu. Kami pun sahabat-sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ya berkata, fa kharaja wa kharajna ma'ahu. Maka Nabi keluar dan kita pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegat kafilah dagang
Abu Sufyan yang membawa harta yang sangat yang banyak. Baik teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Soal itu? Belum? Baik. Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan di dalam kitabnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalana talibatan faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita punya tujuan, ada sesuatu yang ingin kita capai. Nabi ingin mencegah siapa? Abu Sufyan dengan unta-unta yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika itu. Nabi katakan di hadapan sahabat-sahabat, faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Siapa yang tunggangannya siap, oke, silakan dia ikut bersama kami. Ini ketika Nabi mendengarkan berita bahwa Abu Sufyan akan datang melewati jalur Madinah dengan harta yang sangat banyak. Faja'ala rijalun yasta'dhinunahu fi dhuhranihim fi uluwil Madinah. Ada sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW mendengarkan ucapan Nabi ini, mereka minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kami mau ambil dulu tunggangan kami. Ini sahabat-sahabat yang ada di ujung Madinah, ya, yang tidak punya tunggangan. Jadi mereka minta izin kepada Nabi SAW, izinkan kami ya Rasulullah untuk ambil tunggangan kami dulu, unta-unta kami, agar kami bisa ikut bersamamu. Tapi apa kata Nabi? La, tidak usah. Illa man kana dhahruhu hadira, kecuali orang yang sudah punya unta yang sudah siap dengan kendaraannya, tunggangannya, itu yang ikut bersama kami. Sehingganya apa? Jumlah sahabat-sahabat ketika itu sedikit, tidak banyak. Nanti insya Allah kita akan sebutkan siapa sahabat-sahabat yang tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini. Jadi awalnya sahabat-sahabat kan tidak tahu bahwa ini akan terjadi perang. Sahabat-sahabat Nabi ketika itu taunya apa? Nabi hanya ingin apa? Mencegat Abu Sufyan yang membawa harta yang sangat banyak, yang itu pengawalnya cuma sedikit, 30 atau 40 pasukan saja pengawal yang mendampingi Abu Sufyan. Sehingga yang Nabi katakan, ya sudah, yang punya tunggangan sekarang sudah, itu saja yang ikut dengan kita. Yang tidak punya tunggangan, yang mau ambil tunggangan tidak usah, biar jauh. Karena awalnya bukan mau perang ini, paham ya? Makanya sedikit yang keluar bersama Nabi SAW. Dan orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini, yang tidak ikut bersama Nabi, itu tidak dicela oleh Nabi SAW. Tidak ada celaan untuk mereka, orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang ini. Artinya kalaupun ada yang minta izin tidak mau ikut, Nabi tidak cela. Beda dengan perang-perang yang lainnya seperti perang Tabuk, yang Nabi SAW memanggil semua sahabat-sahabat untuk ikut serta dalam perang Tabuk ini, kecuali ada beberapa orang yang tidak ikut bersama Nabi SAW yang kemudian dicela. Siapa mereka? Di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan dua sahabatnya, dua temannya, yang kemudian dicela oleh Nabi SAW, diboikot oleh Nabi SAW karena mereka tidak punya uzur dalam perang Tabuk ini, perjalanan yang sangat panjang, tidak ikut. Tapi Nabi SAW celah. Dan itu dikatakan oleh Ka'ab bin Malik sendiri, di mana beliau mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Dalam perang-perang yang lainnya aku ikut bersama Nabi. Ini Ka'ab bin Malik, aku ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu, aku tidak ikut perang Tabuk, kata Ka'ab bin Malik. Ghar anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badrin walam yu'atib ahadan takhallafa anha. Dan tidak ada satupun dari kami yang dicela pada perang-perang perang-perang yang lainnya yang tidak ikut, kecuali perang Tabuk ini kami dicela, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah tersini tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan dua sahabatnya, 3 orang yang tidak ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Nanti ada kisahnya tersini insyaallah. Tapi intinya bahwa Nabi SAW tidak mencela orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi, dan kita akan sebutkan
beberapa orang yang tidak ikut keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kisah dalam perang Badar ini, ketika Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat untuk ikut bersama beliau dalam perang Badar ini, walaupun sebenarnya bukan ingin berperang, tapi hanya sekedar mencegat saja. Tiba-tiba jumlah pasukan kaum musyrikin 1000. Ya, banyak. Ya sudah, Nabi kemudian musyawarah, insyaallah kita akan jelaskan. Nah, ada kisah dhaifah, ada kisah yang lemah yang sering disampaikan tentang seorang yang bernama Ummu Waraqah. Ya. Siapa namanya? Ummu Waraqah bint Naufal radhiyallahu taala anha. Beliau ini pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar ini. Dia katakan, "Ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'ak." Wahai utusan Allah, izinkan aku untuk ikut bersamamu dalam perang ini. Jadi seorang wanita. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ya sahabat-sahabat berkeinginan untuk ikut bersama Nabi dalam perang Badar ini. Di antaranya sahabat-sahabat junior yang muda-muda. Ya, kita akan sebutkan sahabat-sahabat yang ingin ikut bersama Nabi, tapi karena usia mereka yang sangat-sangat muda, ya, Nabi tidak izinkan karena mereka ini kecil-kecil. Nabi SAW hanya mencukupkan dengan apa? Sahabat-sahabat yang sudah dewasa, yang sudah besar-besar. Yang kecil-kecil tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Di antaranya kita akan sebutkan Umar bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Saudaranya siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudaranya ini. Umar ini juga nanti ada kisah tersendiri sampai belum menangis karena tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Baik, sudah azan ya? Baik, kita azan ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ada seorang wanita yang minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut perang Badar. Tapi Nabi SAW, jadi wanita ini datang kepada Nabi minta izin untuk ikut perang Badar. Dan dia mengatakan kepada Nabi, "Umaridu mardakum." Ya Rasulullah, aku ingin bergabung denganmu, dengan pasukanmu. Untuk apa? Untuk aku merawat orang-orang yang sakit di antara kalian, yang luka, ya, butuh pengobatan. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa merawat orang-orang yang luka dari sahabat-sahabatmu. Tapi apa kata Nabi SAW? La'allallaha yarzuquni syahadatan. Kata wanita ini, mudah-mudahan dengan perbuatan itu Allah Jalla wa'ala memberikan aku syahadah, menjadikan aku wanita yang mati syahid, mendapatkan persaksian nanti bahwa aku ini adalah wanita yang syahid. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kirri fi baitiki." Tapi kata Nabi SAW kepada wanita ini yang punya semangat untuk berjihad. Ini yang saya katakan, sering saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana sahabat-sahabat di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Karena orientasi hidup mereka adalah akhirat. Dengar satu berita dari Nabi SAW, satu pesan dari Nabi, langsung mereka amalkan. Bahkan mereka mencari-cari amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Itu hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Contohnya kisah ini, dia datang kepada Nabi untuk ikut perang Badar, tapi Nabi katakan, "Kirri fi baitiki." Sudah kalau begitu menetap saja engkau di rumah, tidak usah ikut bergabung bersama kami. Fa innallaha jalla wa ala yarzuquki syahadata. Mudah-mudahan dengan niat anti yang begitu Masya Allah semangat, Allah akan berikan anti wanita yang mati syahid. Fakana tusamma syahidah.
dan wanita ini digelari dengan syahidah. Walaupun riwayat ini tadi dikatakan riwayat yang lemah. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini sebelum berangkat, Nabi SAW mempersiapkan sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum berangkat itu, untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang membawa harta yang sangat banyak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ibn Ummi Maktum sebagai imam di kota Madinah. Jadi ada perwakilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam. Siapa dia? Ibn Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya, orang yang masya Allah menjadi kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Ibn Ummi Maktum Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah yang kita tahu bersama, Ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sahabat yang sangat menginginkan ilmu, suka sekali belajar. Beliau ingin mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Lihat, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dapat pencerahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang kepada Nabi, qadarullah, Nabi saat itu masih bersama orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy. Nabi sedang berdakwah kepada petinggi-petinggi Quraisy dengan harapan kalau mereka masuk Islam, Nabi dan bersama kaum muslimin akan menjadi kuat. Datanglah Ibn Ummi Maktum ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Wahai utusan Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu. Dari Al-Quran, dari sunnah-sunnahmu yang mulia. Tapi karena Nabi punya tamu-tamu yang istimewa, petinggi-petinggi Quraisy, yang notabene mereka belum masuk Islam, Nabi mendakwakan mereka. Akhirnya Nabi berpaling dari siapa? Ibn Ummi Maktum ini radhiyallahu taala anhu. Turunlah surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Allah turunkan ayat ini. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam, abus, wa tawalla, dan berpaling dari siapa? Ibn Ummi Maktum. Lihat, anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta di sini dalam ayat yang mulia ini, siapa? Ibn Ummi Maktum. Ingin belajar dari Nabi SAW. Ingat ya, Nabi itu bukan artinya pandang enteng, meremehkan Ibn Ummi Maktum, ya tidak ya. Cuman karena Nabi melihat kemaslahatan yang lebih besar. Tapi itu pun Allah tegur Nabi SAW. Perbuatan yang keliru dari Nabi SAW langsung ditegur oleh Allah dengan diturunkan ayat Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam, berpaling dari siapa? Anja'ahul a'ma, dari seorang buta, seorang sahabat yang buta datang kepada beliau, Ibn Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad SAW, bisa jadi dia datang itu untuk apa? Ingin mensucikan dirinya, kasihan. Ingin belajar darimu. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Bisa jadi dia ingin mengambil pelajaran dan pelajaran itu bermanfaat untuk kehidupan dia. Nabi ditegur. Ibn Ummi Maktum, walaupun dia buta, lihat Allah melihat perbuatan Nabi SAW, sehingga Nabi pun ditegur. Akhirnya apa? Makanya Ibn Ummi Maktum ini kalau datang kepada Nabi sering katakan apa? Marhaban biman atabani Allahu fihi. Selamat datang orang yang karena dia ini aku ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang karena orang ini aku ditegur. Sebuah kesalahan yang aku lakukan, kemudian Allah menegur disebabkan orang ini. Masya Allah. Nabi ingat kebaikan siapa? Ibn Ummi Maktum ini. Kalau kita bagaimana? Kalau ada orang yang karena kita ditegur sama bos, pasti kita mau marah pada dia. Kita mau benci, Pak. Toh? Tapi Nabi tidak. Nabi katakan selamat datang kepada orang yang dengannya aku ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Artinya kita bersyukur toh, karena ada seseorang, karena teman kita
kita itu diingatkan oleh bos kita atau ustadz kita atau sahabat kita, paham ya? Atau orang tua kita, dan begitu. Jadi Nabi SAW mengangkat siapa? Ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi imam, mengimami sahabat-sahabat atau penduduk Madinah ketika itu yang tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sampaikan tadi? Ada silang pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319. Dengan komposisi, taruhlah kita katakan 319. Dengan komposisi minal muhajirin wal ansor. Dari kalangan muhajirin ada 60 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin. Dari Al-Ansor ada berapa? 240. Yang jelas itu komposisinya, pembagiannya. Nanti bendera secara umum, bendera pasukan ini, pasukan kaum muslimin dalam perang Badar ini dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Nabi berikan kepada Mus'ab bin Umair bendera umum. Karena dari Muhajirin, Ansor juga punya bendera masing-masing. Dari Muhajirin, bendera itu dipegang oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Al-Ansor itu dipegang oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Tahu sahabat bin Mu'adz? Sahabat yang ketika dia meninggal arsy-nya bergetar, arsy-nya Allah bergetar. Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini dari kalangan Al-Ansor dari suku Aus. Beliau ketika meninggal ada kisah tersendiri Sa'ad bin Mu'adz ini yang ketika dia meninggal arsy-nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Itu komposisinya. Jadi 60 sekian dari apa? Muhajirin, 240 sekian dari Al-Ansor. Baik. Imam Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala kunna natahaddatsu anna ashab badrin 300 wa bid'ata asyara bi'iddati ashabi Talut alladzina jawazu ma'ahu an-nahar wa ma jawaza ma'ahu illa mu'min. Jadi kata Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu ketika beliau bercerita tentang orang-orang yang ikut dalam perang Badar, beliau mengatakan jumlah mereka saat itu 300 bid'ata asyarah, 300 belasan sekian. Nah itu yang belasan itu ada khilaf ya. Ada tadi 315 belasan itu ada 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19. Paham ya? Ala kulli hal yang penting 300-an lebih. Ini adalah jumlah pasukannya Talut. Pasukannya Talut. Ini raja Bani Israel, salah satu raja Bani Israel yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat berapa dia? Ayat 247. Ini salah satu raja Bani Israel ya, salah satu raja Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 247, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum talutal malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ketika Nabi Bani Israel mengatakan kepada Bani Israel bahwasanya Allah mengutus dan mengangkat Talut itu sebagai raja mereka. Tapi apa kata Bani Israel? Bagaimana bisa Talut itu memimpin kami, memerintah kami, padahal kami berhak untuk memimpin. Kenapa? Karena mereka mengatakan Talut itu tidak diberikan kekayaan. Jadi Bani Israel menganggap bahwasanya kekayaan itu Bani Israel itu menganggap bahwa raja yang berhak, seseorang yang berhak menjadi raja itu orang yang punya harta, yang punya fulus. Paham? Tapi Allah bantah. Allah katakan
qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya nabi mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja kalian karena apa? Kelebihan yang dia miliki. Apa itu? Dua kelebihan seorang pemimpin yang harus ada pada kaum muslimin. Apa itu? Bastatan fil ilmi wal jismi. Pertama apa? Pemimpin itu punya apa? Ilmu yang luas dan punya fisik yang kuat. Itu pemimpin. Paham? Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah Jalla wa Ala memberikan kerajaan itu kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Jadi seorang pemimpin itu punya dua ini. Harus ada dua perkara ini. Apa itu? Ilmu yang luas dan fisik yang kuat, yang perkasa. Itu seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan dilihat dari apa? Dari fulus ya, bukan karena dia banyak fulus, banyak harta berhak jadi pemimpin. Tidak. Tapi kepemimpinan itu dengan ini, punya ilmu yang luas dan punya kekuatan fisik. Intinya jumlah mereka yang disebutkan oleh Bara bin Azib seperti pasukannya Talut yang melewati sungai. Jumlah mereka hanya sedikit saja, tidak banyak. Paham? Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Lantas siapa-siapa sahabat yang tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini? Ini kita akan sebutkan. Pertama, sahabat yang tidak ikut berperang bersama Nabi SAW dalam perang ini, perang Badar, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa Utsman bin Affan tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini? Karena beliau ketika itu sedang merawat istri tercintanya yang sedang sakit. Siapa istrinya? Siapa istri Utsman bin Affan? Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sedang sakit. Maka Utsman bin Affan sedang merawat beliau sampai Ruqayyah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perbuatan Utsman bin Affan yang merawat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa ikut bergabung bersama Nabi. Kalau istrinya tidak sakit, pasti Utsman itu bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena Ruqayyah sedang sakit dirawat oleh Utsman. Berarti itu tanda Masya Allah ya, tanda kasih sayang seorang suami pada istri. Masya Allah. Betul. Jadi kalau istri sakit, coba antum yang rawat, kasih perhatian, kan luar biasa tuh. Hah? Betul kan? Iya. Siapa tahu dengan perhatian, Masya Allah. Nah. Apa kata Nabi kepada Utsman? Kata Nabi SAW, Inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Karena Utsman bin Affan tidak bisa bergabung bersama Nabi pada perang ini, maka Nabi mengatakan sesungguhnya engkau wahai Utsman mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar. Lihat. Sudah ada niat cuman karena terhalangi dengan istri yang sakit. Utsman pun mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang tidak bisa ikut? Yang kedua, Talha bin Ubaidillah. Dan yang ketiga, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kenapa keduanya tidak bisa bergabung? Karena keduanya ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mata-mata. Ini dua mata-matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berdua ini menjadi informan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berdua tidak sempat ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Ini nama-nama sahabat yang jarang kita dengar ya. Siapa? Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Nabi SAW di tengah perjalanan tiba di satu tempat yang namanya Rauha.
Nabi SAW menyuruh Abu Lubabah ini untuk pulang ke kota Madinah, menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Disuruh pulang oleh Nabi SAW. Dan siapa Abu Lubabah ini punya hadis yang beliau riwayatkan. Abu Lubabah ini dari Nafi mengatakan bahwasanya karena Ibnu Umar yaqtul hayyat kullahunna. Jadi Abu Lubabah ini punya satu hadis yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa kebiasaan Ibnu Umar itu dulu suka membunuh ular. Hatta haddatsana Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Badri. Ini gelarnya Al-Badri. Walaupun tidak ikut, tidak sampai, tapi sudah dapat gelar Al-Badri dia ini. Ya. Sudah dapat gelar Al-Badri. Sudah ikut bersama Nabi, di tengah perjalanan disuruh pulang oleh Nabi sallallahu. Nah, kata Abu Lubabah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatli jinanil buyuti fa amsak. Jadi kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW, jadi kata siapa Abu Lubabah Al-Badri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW itu melarang membunuh ular-ular yang masuk ke dalam rumah. Tadi kebiasaannya siapa? Ibnu Umar membunuh ular-ular yang masuk ke dalam rumah. Dilarang oleh Abu Lubabah. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang hal tersebut. Nabi melarang. Jadi kalau ada ular yang masuk ke rumah kita, entah itu masuk di rumah di kota Madinah atau di luar kota Madinah, terserah. Kalau ada ular masuk ke dalam rumah, Nabi melarang untuk membunuh ular tersebut. Kasih peringatan dia sebanyak 3 kali. Kasih peringatan ke ular itu. Bagaimana peringatannya? Kasih ingat, ya, keluar dari rumah ini. Jangan menampakkan diri yang membuat orang-orang di rumah ini takut. Karena itu jin-jin Islam. Kalau dia Muslim, dia akan keluar. Kalau lebih dari 3 hari dia tidak keluar, Nabi katakan bunuh. Berarti ini syaitan. Kalau dia Muslim, dia akan keluar kalau sudah diingatkan. Nabi suruh ingatkan dulu. Tapi ada dua ular yang harus dibunuh, yang diperkecualikan oleh Nabi. Salah namanya abetar. Ada ular namanya abetar. Abetar itu artinya terputus. Maksudnya disebut dengan ular abetar ini karena ekornya itu seakan-akan terputus. Nah, ini boleh dibunuh. Mau masuk dalam rumah, di luar rumah, boleh dibunuh. Yang kedua namanya Tufyataini. Apa itu ular Tufyataini? Ini ular yang di punggungnya itu ada 2 garis putih. Ya, berbisa dia. Itu disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Boleh. Jadi larangan membunuh ular itu kalau di luar rumah tidak jadi masalah, ya. Yang di dalam rumah yang dilarang oleh Nabi, karena bisa jadi itu jin Muslim. Makanya disuruh disuruh ingatkan dulu, keluar. Keluar uti. Ingatkan boleh, keluar. Kalau 3 kali dia sudah ingatkan tidak keluar, bebas dia. Paham? Itu siapa? Yang keberapa itu? Yang keberapa? Yang keempat, ya. Sahabat yang kelima yang tidak ikut bersama Nabi SAW ada namanya Abu Umamah bin Tha'labah Al-Ansari. Abu Umamah bin Tha'labah Al-Ansari. Masya Allah, ya. Ini nama-nama sahabat yang jarang kita dengar ini. Tadi Abu Lubabah, sekarang Abu Umamah. Abu Umamah bin Tha'labah Al-Ansari. Dia punya keinginan yang kuat untuk keluar bersama Nabi SAW. Hanya saja ketika itu ummuhu maridah, ibunya sedang sakit. Itu yang menghalangi Abu Umamah untuk ikut bersama Nabi. Itu pun beliau mau berangkat, cuma diingatkan oleh pamannya Abu Burdah bin Niyar, diingatkan, Akim ala ummika ya ibna ukhti. Sudah, rawat saja ibumu wahai putra saudariku. Jadi omnya ini. Jadi ibunya saudarinya. Faqala lahu Abu Umamah katakan, bal anta fa'akim ala ukhtik. Ya, antum saja yang rawat saja saudarimu itu yang sakit.
ibu saya maksudnya. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Abu Umamah untuk merawat ibunya, dan pamannya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut bersama Nabi. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, Nabi SAW mendapati ibunya wafat. Akhirnya disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang keenam, ada namanya Asim bin Adi Al-Ajlani. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Al-Harith bin Simmah radhiyallahu taala anhu. Ini juga tidak bisa bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang bernama Khawat bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ini juga ada cerita tersendiri. Hudzaifah ini ibnul Yaman ini, ketika beliau keluar dari Mekah, beliau itu sudah memiliki perjanjian dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika beliau ingin keluar, orang-orang Quraisy mengatakan, innakum turiduna Muhammadan. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini dengan bapaknya siapa? Suhail. Jadi dengan bapaknya Suhail, Husail bukan Suhail, Husail. Dengan bapaknya Husail ingin keluar dari Mekah, ditahan sama orang-orang Quraisy. Apakah kalian ingin bergabung dengan pasukannya Muhammad? Faqulna ma nuridu ilal Madinah. Dan kami cuma ingin ke kota Madinah saja. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan dengan siapa? Hudzaifah ibnul Yaman dengan bapaknya untuk tidak bergabung bersama pasukan Nabi SAW. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka kabarkan tentang keinginan untuk bergabung bersama Nabi SAW. Cuma masalahnya kita ini sudah ada perjanjian bersama orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Insirifa nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inullaha alaihim. Kalau begitu kalian sudah ikut ambil perjanjian bersama orang-orang Quraisy, kalau begitu sudah tunaikan saja perjanjian tersebut. Maka berangkat kalian, pergilah kalian, sungguh kami akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang tidak ikut bergabung adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nah, ada orang-orang yang ikut pada perang Badar ini tapi tidak ikut berperang. Ada juga yang sudah ikut bergabung bersama Nabi tapi tidak ikut berperang. Bahkan sahabat ini cuma melihat saja, cuma melihat dari kejauhan, tiba-tiba jadi sahabat yang syahid. Siapa sahabat itu? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله